Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bertemu kembali. Saya percaya semua kita ada dalam berkat dan anugerah dan kesehatan yang daripada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, pada perenungan kita pada malam hari ini terambil dari Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Perenungan kita pada malam hari ini saya beri tema yaitu hidup bukan apa kata orang, melainkan hidup apa kata Tuhan. Zaman sekarang ini banyak orang yang kalau dia tidak sesuai dengan dunia yang saat ini perkembangannya luar biasa cepatnya, akan menjadi stres, kepikiran, bahkan mencari cara supaya sama dengan dunia ini. Bagaimanapun caranya, asalkan ia sama menjadi seperti dunia ini, ia akan lakukan. Nah, hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan, bahwa kita harus berbeda atau cara hidup kita memang menjadi garam dan terang di dunia ini sebagai orang percaya. Zaman pada saat Nuh hidup bukanlah zaman yang enak. Pada saat itu kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan. Bahkan di dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-7, Allah berfirman, di sana jelas dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Di sana kita bisa melihat bahwa pada zaman Nuh itu bukan zaman yang enak, sampai Allah berfirman bahwa ia menyesal telah menjadikan mereka. Ini bukti bagaimana pada saat itu kejahatan merajalela. Namun yang menarik di dalam bagian ini, ketika dunia penuh dengan kejahatan, di ayat 8, Kejadian 6 ayat 8 dikatakan bahwa jelas ternyata tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Artinya Nuh hidup berbeda dengan orang-orang yang ada pada zaman itu. Oleh sebab itu arti daripada ayat ini, walaupun orang-orang pada saat itu hidupnya menyerupai dengan dunia, apa yang dunia sukai, apa yang dunia senangi, tapi Nuh berbeda. Nuh hidup taat, melakukan kebenaran firman Allah, memuliakan Tuhan, sehingga dia mendapat anugerah atau kasih karunia di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kondisi apapun yang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara alami, jelas kita harus berbeda. Kita harus hidup memuliakan Tuhan. Nggak boleh oleh karena kita mengalami masa sulit, kita mengalami pergumulan berat, lalu kita meninggalkan Tuhan. Itu tidak boleh. Yang kedua, kita harus menjadi garam dan terang. Di dalam situasi sulit, apapun yang kita alami, kita harus menjadi garam dan terang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita hidup berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui bagian ini, kita harus bersama-sama hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu bagi kami. Kami boleh bersama-sama menikmati anugerah-Mu, dan di dalam kebenaran firman-Mu kami diingatkan kembali supaya kami hidup berbeda. Kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa kata manusia, tetapi kami mau hidup memuliakan nama Tuhan. Hari ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mungkin mengalami kesesakan, mengalami pergumulan. Mampukan mereka menjadi garam dan terang, hidup terus mengandalkan Tuhan, sehingga hidup mereka Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ini doa kami di hadapan-Mu. Kami memohon berkat Tuhan turun atas mereka semua, dan kiranya juga Engkau memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.